Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan gue Emma Pitamaras Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan ngebahas Kawasaki DT Tracker 150 yang first review, kelebihan dan kekurangannya apa saja, dan apa detailnya saja untuk kalian simak dan kalian saksikan. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube Emma Pitamaras Junior agar terus berkarya dan terus memberikan update terbaru untuk kalian semua. Dan hari ini gue akan ngebahas Kawasaki DT Tracker 150. Tapi di sini kalau yang gue lihat tampilannya itu lebih ke SE ya, nggak tahu kenapa, tapi kita sama-sama saksikan aja. Nah, hari ini gue akan ngebahas dari Kawasaki DT Tracker sendiri, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita berikan ulasannya. Didesain untuk lingkungan urban, DT Tracker SE memakai velg ukuran 17, menjadikan full size supermoto dengan banyak perubahan dari sektor bodi, instrumen seperti penambahan indikator bahan bakar hingga mesin serta rangka. DT Tracker SE baru benar-benar mewujudkan supermoto sesungguhnya. Jadi di sini gua juga jelasin Kawasaki DT Tracker ini memiliki hal yang tersendiri. Dari harganya juga, kalau misalnya harganya itu kalau dilihat adalah 78,1 juta untuk harga OTR di Jakarta Selatan. Kawasaki DT Tracker ini sudah diminati oleh para pengguna, terutama pengguna motorcycle atau yang namanya motor-motor cross. Jadi dia sendiri disukai oleh para penggemar motor cross itu sendiri. Lanjut ya. Benar-benar wujud supermoto sungguh. Keunggulannya adalah, nah di sini ada keunggulan dari Kawasaki DT Tracker ini sendiri adalah indikator bahan bakarnya keren, velgnya juga keren, dan inverted forknya adalah 35 mm ya. Inverted forknya itu 35 mm ya, standar lah kalau gue bilang sih kalau 35 mm ya. Nah, tentang Kawasaki sendiri, motor ini kita ulas sedikit, kayaknya ada yang belum tahu nih. Jadi kita sambil ulas sedikit ya. Kawasaki adalah perusahaan multinasional yang dimiliki lebih dari 50 saham di kota-kota besar di seluruh dunia. Pabrik, pusat distribusi, dan pusat marketing dan sales. Bisnisnya meliputi pengendalian lingkungan dan rekayasa pembangkit energi, permesinan dan robotika, pembangunan kapal dan teknik kelautan, teknik pembangkit listrik dan struktur baja rolling stock, aerospace, dan tentu saja ATV, sepeda motor, kendaraan side X dan side watercraft pribadi. Seperti perusahaan pada umumnya, Kawasaki memulai bisnis dengan mimpi dan tumbuh menjadi perusahaan besar seperti sekarang ini. Karena gue udah lama nggak ngebahas, daripada ininya kita sambil bahas ya guys. Motor Kawasaki ini sendiri sejarahnya seperti apa. Pada tahun 1878, Sozoko Kawasaki, pendiri Kawasaki, membuka Saipart untuk membangun kapal laut baja. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu dari Kawasaki ini sendiri, pertamanya adalah bangun kapal laut baja pada tahun 1896. Kawasaki Doikart didirikan oleh Kojiro Matsukata, diangkat sebagai presiden perusahaan pertama daripada Kawasaki sendiri pembuat lokomotif. Tapi ininya ya, segmennya gerbong barang dan gerbong penumpang dan girder jembatan dimulai pada tahun 1906 di Hyoko Works yang baru dibuka pada tahun berikutnya. Produksi turbin uap laut dimulai di Doikart ya guys. Nah, selama 1918 Aircraft departemennya didirikan di Hyoko Works hanya 15 tahun. Setelah penerbangan Wright Brothers, Virgin departemen tersebut mulai memproduksi pesawat. Pada saat pesawat terbang yang hanya bisa terbang beberapa jam masih terbuat dari kain dan kayu. Tidak lama setelah itu, sebuah pabrik pembuat pesawat terbang dibangun dan pesawat pertama Jepang yang terbuat dari logam dikerjakan di pabrik ini. Tahun berikutnya, sebuah awal dari banyaknya perubahan, Marine Freight Department dipisahkan dan menjadi Kawasaki Kisen Kaisa Ltd Kilan pada tahun 1928. Yogo Works dipecah menjadi Kawasaki Rolling Stock dan Manufacturing SO Ltd. Aircraft dan departemen berubah menjadi Kawasaki Aircraft Co Ltd pada tahun 1937. Pada tahun 1950, Steel Making Department diubah menjadi Kawasaki Steel Corporation Department Rolling Stock, Aircraft, Marine Freight, dan Steel Making menjadi perusahaan dengan haknya sendiri dan pembangunan dasar yang kuat di bidangnya masing-masing. Dan pada tahun 1961, sepeda motor merek Kawasaki pertama kali diproduksi oleh Kawasaki Aircraft ya, CO Ltd. Kemudian pada tahun 1969 Kawasaki Doikart, Kawasaki Rolling Stock,
dan Manufacturing dan Kawasaki Aircraft berubah menjadi satu perusahaan raksasa, yaitu Kawasaki Heavy Industries Ltd, untuk lebih bersaing di negara berkembang dan pasar global yang sangat kompetitif. Dan Kawasaki Heavy Industry terlibat dalam pembangunan sistem transportasi abad 21 dan dalam pelaksanaannya memanfaatkan kekayaan dan pengetahuan teknologi yang telah berkumpul selama 120 tahun terakhir. Shipbuilding Division telah memimpin dunia dalam produksi kapal yang semakin besar, semakin cepat, dan semakin canggih dengan sistem automated. KHI terus berupaya menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi manufaktur dan efisiensi navigasi, namun tetap menghemat energi. Sejauh itu, hal tersebut telah menghasilkan pengembangan liquid natural gas atau LNG dan kapal high speed dan teknologi kelautan canggih lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penerbangan jet fuel dan hapat melesat di atas air kecepatan 40 knot adalah salah satu proyek impian yang menjadi kenyataan. Kawasaki memimpin konsorsium pembuatan kapal Jepang yang dibentuk untuk membuat teknologi superline. Kapal baru yang menarik ini direncanakan membawa muatan sekitar 1000 ton dan melakukan perjalanan kecepatan jelajah 50 knot. Wow, kalau misalnya ditelusuk ini panjang sekali, tapi nanti tidak sesuai dengan segmen. Lanjut kita melanjutkan ke Kawasaki D-Tracker ini, tapi nanti kita akan bahas secara rinci. Nanti kita akan ulang lagi tapi lebih detail. Jadi Kawasaki ini mempunyai beberapa detail yang kalau kalian belum tahu, dari kapal laut, pesawat, lokomotif, wow, banyak sekali, tapi akan kita bahas nanti ya. Jadi kita langsung lagi ke Kawasaki D-Tracker ini sendiri. Nah, banyak yang bertanya apa bedanya D-Tracker sama KLX. KLX ini Kawasaki Galaxy ukurannya bannya depannya 21 inci. Nah, ini sendiri, dan bahan belakangnya 18 inci. Tipe ban yang digunakan untuk bergereji karena memang dikhususkan untuk penggunaan off-road. Jadi daya cekramanya lebih kuat kalau Kawasaki KLX ya guys. Nah, sedangkan Kawasaki D-Tracker ukurannya bannya lebih kecil, yaitu 17 inci. Ya, dan Kawasaki D-Tracker ini sendiri tadi gue udah bilang harganya itu ada yang bentuk SE. Ya, SE-nya ini sendiri sepeda motor OTR Jakarta 37 juta. Kawasaki D-Tracker 150 SE sepeda motor Jabodetabek harganya 38 juta, dan Kawasaki D-Tracker 150 SE cover sarung tutup. Nah, sarung tutup juga ada nih, motor Argento-nya di harga 139 juta. Nah, Kawasaki D-Tracker ini memiliki CC. Kalau kalian belum tahu, PT Kawasaki Indonesia baru saja merilis D-Tracker versi pembaruan Jakarta berkapasitas mesin 144 cc, didesain khusus untuk lingkungan perkotaan ya guys. Nah, apakah yang bertanya lagi nih, apakah D-Tracker ini sudah injeksi? Berkat mesin injeksi bahan bakar ini sendiri 249 cc DOHC 4 katup, satu silinder, setiap putaran throttle membuat Anda tersenyum. Jadi ini motor udah injeksi ya guys. Nah, berapa full tank D-Tracker 150? Kawasaki D-Tracker ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 6,9 liter lengkap dengan tangki cadangan bahan bakar berkapasitas 1,2 liter. Ya guys, apakah D-Tracker ini full engkol? Nah, banyak yang bertanya juga nih. Nah, kalau kalian membeli motor D-Tracker ini tidak ada engkolnya sama sekali ya guys. Jadi kalian menyalakan motor mesinnya ini dengan memakai full otomatis ya. Jadi full otomatis untuk menyalakannya D-Tracker ini sendiri. Dan D-Tracker ini pakai karbu apa ya guys? Yang membedakan dari tiga model tersebut adalah Kawasaki D-Tracker standar dan SE yang sama-sama dibekali dengan mesin 144 cc, 4 tak SHC, 2 katup karburator NFC 24 seter berpendingin udara ya guys. D-Tracker ini DP 10 juta, angsurannya berapa nih? Nah, angsurannya 3 juta 260, tenornya 3 bulan. Oh, D-Tracker. Moga-moga habis ini kalian masuk ya ke ke YouTube-nya channel MAP 8 Junior untuk mengendorse ya. Moga-mogahan ini gua sambil jualin ya D-Tracker ya. Moga-mogahan nanti masuk motor D-Tracker masuk ke channel MAP 8 Junior untuk bekerja sama. Nanti gua akan terus berterima kasih kepada D-Tracker kalau sambil gua jualin nih guys. Apakah D-Tracker masih diproduksi? Dan Kawasaki D-Tracker itu telah dihentikan produksinya. Cek di bawah ini daftar harga varian baru Kawasaki. Kebetulan D-Tracker ini akan menutup produksinya 150 ini pada tahun akhir 2024 ini. Jadi sebelum nanti sudah tidak diproduksi lagi, boleh deh masuk ke MAP 18 Junior. Hehehe. Ya.
Berapa top speed D-Tracker 150 ini? Kecepatan tertinggi kawasan D-Tracker adalah 110 km/h. Dan diketahui juga kecepatan maksimum D-Tracker lainnya kecepatan maksimum untuk Kawasaki D-Tracker. Nah guys, tracker itu pakai mesin apa? D-Tracker masih mempercayakan produksi tenaga mesinnya 144 cc SOHC 2 valve flash berdingin udara. Mesin ini menghasilkan tenaga 12 PS pada putaran 8000 rpm dan torsi 11,3 N pada putaran 6500 rpm. Bermain di kelas motorsport, D-Tracker hanya mengandalkan desain supermoto saja ya guys. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa D-Tracker ini. Dan berapa harga D-Tracker baru sendiri adalah 34,7 juta dan itu ada harga OTR ya guys. Nah, kurang lebih kalau kalian mau beli D-Tracker bisa saja langsung ke tempat di Kawasaki terdekat, dealer di Kawasaki terdekat sebelum nanti ini dihentikan oleh pabrikan Kawasaki itu sendiri. Jadi sebelum ditutup, kalian bisa datang langsung beli ya guys. Di check out juga nih Kawasaki D-Tracker 150 ini sendiri ya guys. Oke, kurang lebih seperti itu yang gue bisa sampaikan untuk Kawasaki D-Tracker 150 tadi dengan beserta mesinnya, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Banyak kelebihannya sih yang bisa gue sampaikan kepada channel kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Gue Ahmad Junior pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bye bye. Thank you.